Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Di malam yang indah ini kita berkumpul bersama-sama dengan anggota keluarga kita di rumah kita masing-masing. Mari saya mengajak seluruh saudara untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini dengan baik dan dengan juga pertolongan dari Roh Kudus. Lagu pembuka kita menyatakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Banyak sekali kasih Tuhan yang kita peroleh dan Tuhan tidak menuntut kepada kita. Baiklah dengan adanya ibadah ini yang kita lakukan sebagai rasa ucapan syukur kita pada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sembah Dia dengan pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami Tuhan datang kepadamu membawa segenap hati kerinduan kami. Kiranya Tuhan yang menaungi setiap kehidupan kami masing-masing di dalam rumah kami ya Tuhan. Bapa ini surga, kami mohon curahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk mengurapi kami sehingga dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini berjalanlah dengan baik dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami mohon jikalau di antara kami ada yang sakit, kiranya Engkau Tuhan memberikan kesembuhan dengan bilur darah-Mu yang kudus, dan juga kepada mereka yang terberat hatinya ataupun mempunyai kesusahan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus kiranya membuka jalan kehidupannya daripada-Mu ya Tuhan, sehingga kelegaan di dalam hatinya dapat dirasakan oleh saudara kami ya Tuhan. Terima kasih Allah baik, dan juga Tuhan kepada kami yang pada hari ini bertugas untuk melayani-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang bimbing pujian, berkatilah hamba-Mu yang memainkan musik, dan berkatilah hamba-Mu yang memberitakan Injil kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memilih kami bukan dengan kebisaan kami ataupun dengan kekuatan kami, karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk lebih giat melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara, kita akan kembali lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Jemu-jemu kita selalu ucapkan untuk memuliakan nama Tuhan sepanjang kehidupan kita, baik suka maupun duka, karena kita tahu Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari kita sambung ibadah ini dengan pujian Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita bersorak muliakan Tuhan. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lagu kita berikutnya menyatakan kuasa Tuhan dengan pujian alangkah indahnya hidup bersama Tuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk bersukaria di dalam nama Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku rahasiaku, tak ragu kepadamu, kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu, kau yang terhebat terbesar bagiku. Mari kita bersyukur lagi. Alangkah indahnya, alangkah indahnya kalau hidup dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang mencurahkan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu, kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, kau Tuhan setia di pihakku. Ku dahsyat, tak terbendung kuasamu, kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kita akan memasuki dalam pembacaan firman Tuhan, dan kita akan mendapatkan pengajaran melalui hamba-Nya. Kita tahu firman yang berasal itu dari pada Tuhan, bukan dari hamba-Nya saja yang berita kepada kita. Tapi kita tidak melihat kemanusiaan yang nampak, malah kita melihat isi dari pengajaran itu yang membentuk kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita, diiringi dengan lagu pujian. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Janjimu yang menghidupkanku,
tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku kenal di dalam jalanmu. Takkan kurang. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku kenal di dalam jalanmu. Oh, punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku kenal di dalam jalanmu. Yang ku kenal di dalam jalanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Engkau menyertai dalam ibadah kami. Di pertengahan ibadah ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman menjadi terang bagi jalan kehidupan kami, menuntun jalan kehidupan kami menuju kebenaran. Bapa di surga, ubahkanlah hati kami. Kami mohon ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang dapat mengubahkan hati kami yang dulunya keras, yang tidak mau mendengarkan firman-Mu, kiranya diubah menjadi kapas yang lembut dan siap ditabur menjadi tanah yang subur dan menghasilkan buah yang baik, yaitu buah-buah roh pertobatan dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersama-sama hari ini kita beribadah di ibadah tengah minggu. Ya, hari ini kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar mengenal kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi yang akan kita dengar nanti, yaitu firman dari Yohanes pertama ayat yang ke-10 sampai 13. Yohanes yang pertama ayat ke-10 sampai 13 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bapak Ibu Saudara, di pertemuan ini ya, di ibadah ini, saya ingin membawakan sebuah tema, yaitu tentang identitas yang sejati, ya, identitas kita yang sejati. Kenapa begitu penting? Karena memang dasar atau motif atau pokok dari kita melakukan segala sesuatu, berkata-kata maupun berperilaku, itu sebenarnya akan menunjukkan identitas kita, siapa kita gitu ya. Hanya masalahnya Bapak Ibu Saudara, di hari-hari ini saya menemukan begitu banyak ya, begitu banyak orang bahkan terkadang lupa identitasnya itu siapa gitu ya. Jadi memang era digital ini mengubah pola pikir begitu banyak orang gitu ya. Dan mungkin kalau kita teliti mungkin diri kita juga ada yang berubah gitu ya karena dunia digital ini. Orang dengan gampangnya menuliskan komentarnya di sosial media gitu contohnya. Dan terkadang lupa dia itu siapa, identitasnya. Makanya sering kita lihat orang ngomong, ya dia memberikan ujaran kebencian atau hate speech, akhirnya ditangkap, kemudian minta maaf gitu. Gitu terus berulang gitu ya. Dan nampaknya memang orang terkadang seringkali ketika dia ngomong di balik layar HP-nya itu dia lupa dia siapa, identitasnya siapa. Itulah kenapa identitas itu begitu penting untuk kita Bapak Ibu Saudara. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah mendengar ya tentang sebuah ilustrasi, yaitu tentang burung Raja Wali yang dipelihara oleh ayam gitu ya. Jadi kalau untuk Bapak Ibu Saudara yang belum pernah mendengar saya ceritakan gitu ya. Jadi Alkisah gitu ya. Ada telur burung Raja Wali itu jatuh dari pohon beserta sarangnya gitu kan. Jatuh gitu. Nah, induk Raja Wali ini mencari dan nggak ketemu gitu ya. Nah, suatu kali ditemukanlah ya. Jadi di situ ada ayam di bawah pohon itu, dia temukan telur itu gitu kan. Kemudian dibawa oleh ayam ini, terus kemudian dieraminya gitu ya, dierami oleh ayam ini bersama anak-anak ayam yang lain gitu. Sampai pada suatu kali telur ini menetas gitu kan. Jadi berkumpullah di situ ada burung wali dan anak-anak ayam gitu ya. Dan karena dari awal mula dia lahir ya di dunia telurnya pecah, dia melihat induk ayam dan anak-anak ayam lain, si burung Raja Wali ini mengira dirinya ini ayam gitu ya. Jadi ya udah dia berperilaku seperti ayam, dia mencari makan dengan cara mencakar-cakar tanah gitu ya. Seperti anak-anak ayam yang lain. Begitu terus hari demi hari sampai mereka bertumbuh besar gitu ya. Jadi burung Raja Wali ini sampai dia besar, dia masih berpikir bahwa dirinya adalah ayam. Karena dia nggak ngerti gitu ya. Karena dari awal yang dia lihat ya ayam, di sekelilingnya ya anak-anak ayam gitu kan. Nah sampai suatu hari muncullah banjir besar di wilayah itu gitu kan. Banjir besar di wilayah itu dan akhirnya karena banjir ini begitu besar, ayam dan termasuk burung Raja Wali ini akhirnya mati. Karena terbawa oleh arus air ini. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau burung Raja Wali ini tahu bahwa dirinya adalah burung Raja Wali gitu ya, harusnya dia bisa terbang tinggi, dia bisa meninggalkan tempat itu, atau dia menyelamatkan saudaranya atau induknya ini dibawa terbang ke atas pohon, bisa terjadi seperti itu. Tetapi karena dia tidak mengerti dirinya adalah burung Raja Wali gitu ya, maka dia mati di situ. Dan ini pun yang ditampilkan dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara tentang identitas. Kita akan lihat, kita akan pelajari mulai dari ayat 10 dan 11. Dikatakan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi ia ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, ini tentu yang dimaksud Yohanes atau Rasul Yohanes ini adalah Yesus Kristus gitu ya.
Karena Yesus ini memang dia yang menciptakan dunia dan dia adalah Allah gitu kan. Dikatakan di ayat atasnya dia adalah firman Allah yang menjadi manusia gitu. Dan dia telah ada sebelumnya. Jadi memang karena Yesus ini yang menciptakan dunia ini. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara pada masa itu gitu ya. Karena kita berkali-kali pun akan mendengar ya. Kita pernah mendengar bahwa ketika seumpama kita hidup di era Tuhan Yesus hidup, akan muncul pertanyaan, ya. Apakah kita ini akan percaya kepada Yesus atau justru kita ikut menyalibkan Yesus? Ini kan pertanyaan yang sering kali muncul gitu ya. Dan kita pun layak untuk merenungkannya. Jadi sebenarnya ketika Yesus ada waktu itu, kemudian kita hidup di era itu ya, maksudnya Yesus datang ke dunia pada waktu itu, dan kita ada di masa itu, kita ini termasuk yang mana gitu ya. Dan dikatakan di ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dan jelas memang ini diceritakan, ya, Nats ini memang menyatakan tentang peristiwa pada waktu itu. Milik kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi sesungguhnya peristiwa ini tidak hanya terjadi pada waktu itu. Bahkan itu sampai sekarang itu masih terjadi. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu Saudara? Karena memang sebenarnya Yesus turun ke dunia dan dia disalibkan di atas kayu salib itu. Dia tidak hanya mati untuk kita orang Kristen. Dia mati untuk semua agama, dia mati untuk semua manusia gitu ya. Katakan gitu. Tetapi memang orang banyak sampai hari ini pun tidak menerimanya. Tidak mau gitu ya. Banyak sekali orang menolak untuk mempercayai Yesus. Bahkan ada beberapa ajaran yang mengatakan, oh yang disalib itu bukan Yesus kok, itu diganti. Gitu. Diganti dengan yang namanya Yudas gitu. Atau siapapun diganti. Gitu. Gak mau menerima. Jadi sampai hari ini pun kita temukan ya, manusia-manusia yang sebenarnya Yesus mati untuk mereka juga, tapi nggak mau menerima sampai hari ini pun. Dan mereka tidak mengenal siapa Yesus ini. Bahkan hari-hari ini saya sedang tertarik dengan apologetika ya, atau pembelaan iman. Dan di situ banyak sekali serangan-serangan terhadap kekristenan. Yang seringkali membuat saya sedih adalah begitu besar ya, jumlah orang yang sangat menolak Kristus, sangat menolak kealahan Yesus ini. Mereka betul-betul menolak. Dan saya selalu teringat dengan peristiwa ini. Gitu. Ternyata memang tidak mudah untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan tuh nggak gampang ternyata. Bahkan ada janji keselamatan di dalamnya pun orang susah untuk percaya. Gitu. Nah saya berpikir lagi, ini kenapa bisa seperti itu? Dan yang lebih ironis lagi ya, saya juga beberapa temukan beberapa orang Kristen ini murtad gitu ya, meninggalkan Kristus untuk percaya kepada ilah yang lain gitu. Ilah-ilah yang lain. Ini jadi pertanyaan besar juga, kenapa bisa seorang Kristen yang dia pada mulai dia udah mendengar tentang Kristus ya, entah bagaimana kehidupannya kita nggak tahu. Tetapi setidaknya dia pernah mendengar tentang Kristus. Tetapi kenapa dia bisa meninggalkan Kristus dengan begitu mudahnya? Ini juga jadi pertanyaan yang besar di dalam pikiran saya gitu ya. Dan mungkin kita juga semua bertanya-tanya kenapa bisa seperti itu. Nah sampailah saya temukan bahwa Nats ini begitu penting Bapak Ibu Saudara. Kemudian dikatakan ya, di ayat selanjutnya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, dikatakan di ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah.
Jadi meskipun begitu banyak orang menolak Kristus, orang menolak Yesus ya, mereka tidak mengenal Yesus, tetapi orang yang menerimanya diberi kuasa. Nah, kuasa ini sebenarnya kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam bahasa Yunaninya ini sedikit berbeda dengan kuasa yang ada di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau di Kisah Rasul 1 ayat 8, kuasa di situ itu di dalam bahasa Yunaninya adalah dunamin. Jadi dari kata dunamin itu bisa jadi dynamite ya, dinamit, ledakan, power gitu ya. Itu di Kisah 1 ayat 8. Tetapi di Yohanes 1 ayat 12 ini kuasa itu bukan dunamin, tetapi eksosia. Eksosia itu apa? Eksosia itu adalah authority, otoritas. Jadi orang yang menerima Yesus diberi otoritas supaya menjadi anak-anak Allah. Gitu ya. Jadi ada otoritas itu. Jadi otoritas itu seperti ini Bapak Ibu Saudara. Contoh, kalau semama kita nih pakai baju bebas, terus kemudian mengatur kemacetan lalu lintas sangat crowded gitu, sangat macet. Ya kita mau ngatur tuh susah, orang kadang siapa sih gitu. Malah ngatur-ngatur kita, ya mungkin muncul-muncul gitu. Tetapi ketika kita diberikan baju seorang polisi lalu lintas gitu ya, kita punya otoritas. Baju itu sebenarnya nggak ada powernya, dalam arti tidak akan menyebabkan kekuatannya bertambah, enggak. Tetapi di dalam baju itu ada otoritas. Ketika kita pakai baju itu, seragam polisi lalu lintas itu, kemudian kita mengatur jalan, semua orang mau, yang sana maju, yang sana berhenti dulu. Sana maju, sana berhenti ganti gitu. Semua orang ngikut gitu ya, karena ada otoritas. Nah begitupun kita yang menerima Tuhan ya, yang percaya pada Tuhan, itu diberi kuasa itu, otoritas itu menjadi anak-anak Allah gitu ya. Jadi sebenarnya kita perlu menyadari Bapak Ibu, Saudara ya, ketika kita percaya dalam Tuhan, kita punya identitas yang baru. Kenapa bisa saya katakan baru? Karena pada dasarnya semua umat manusia ya yang lahir ke dunia itu membawa dosa asal. Dan jelas dikatakan di Roma ya bahwa upah dosa itu ialah maut dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah karena mereka melakukan dosa itu gitu ya. Karena ada dosa dari Adam gitu. Dosa keturunan ya, kutuk keturunan itu. Karena memang di Kejadian juga dikatakan di Kejadian 5 bahwa manusia setelah Adam jatuh dalam dosa tidak lagi serupa dan segambar dengan Allah, tetapi serupa dan segambar dengan Adam, yaitu Adam yang ada di dalam dosa. Makanya kita-kita ini yang lahir ke dunia ya, itu adalah manusia yang membawa dosa asali gitu ya. Jadi sebenarnya teori-teori tabula rasa itu enggak tepat sebenarnya. Teori tabula rasa adalah ketika bayi lahir itu seperti selembar kertas putih gitu ya, bersih, nggak ada dosa, itu salah. Firman Tuhan katakan semua makhluk itu lahir ya, itu ada di dalam dosa. Bahkan kalau kita mau teliti ya, yang merasakan dampak dosa itu nggak cuma manusia loh, binatang pun merasakan dampak dosa, tumbuh-tumbuhan pun merasakan dampak dosa. Boleh dibaca Bapak Ibu Saudara. Jadi dulu binatang itu makan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka mulai makan binatang yang lain. Singa makan kijang, singa makan zebra, buaya makan zebra, buaya makan kijang gitu. Padahal dulu semua makan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Nah ini adalah akibat dari dosa itu, termasuk kita manusia. Upah dosa ialah maut, kita ada di dalam maut. Oleh karenanya dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, diberi otoritas, ada identitas baru yang diberikan Tuhan kepada orang yang percaya. Karena sebelumnya mereka hamba-hamba dosa, kita hamba-hamba dosa. Tetapi kemudian ketika kita percaya, kita diberi identitas baru, yaitu kita menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan diperjelas di ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki,
melainkan dari Allah. Artinya apa? Artinya anak-anak Allah ini, yaitu kita yang percaya dalam namanya itu, bukan ditentukan dari siapa kita lahir gitu ya. Entah suku tertentu atau ras tertentu gitu ya. Enggak ditentukan dengan itu. Karena prakarsa atau inisiatif itu untuk mengangkat manusia menjadi anak-anak Allah itu adalah atas inisiatif dan prakarsa Allah gitu ya. Bukan karena kita dilahirkan dari suku tertentu, enggak. Itulah kenapa hari ini kita ya, orang Indonesia bisa menjadi anak-anak Allah. Karena ini inisiatif Allah, prakarsa Allah. Coba kalau Allah hanya menentukan suku tertentu untuk menjadi anak-anaknya, ya kita nggak punya bagian. Kita nggak punya bagian dalam keselamatan itu, kita nggak punya bagian dalam janji itu. Tetapi karena Allah sendiri yang berinisiatif dan berprakarsa bahwa keselamatan ini untuk seluruh makhluk yang percaya kepada Kristus. Kita punya identitas baru Bapak Ibu Saudara. Kita diberikan identitas untuk menjadi anak-anak Allah. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena saya kemarin juga baca, ini sebuah kisah Bapak Ibu Saudara. Jadi ada sebuah kisah tentang seorang anak yang menuliskan surat untuk ibunya. Ibunya ini dulu seorang Kristen, tapi kemudian dia meninggalkan Tuhan. Tetapi ada hal yang menarik di situ yang disampaikan anak ini. Anak ini masih kecil ya. Dia sampaikan kepada mamahnya itu, kepada ibunya itu. Ibu, dia merasa sedih. Ya. Aku merasa sedih. Tetapi bukan karena semata ibunya pindah agama, bukan. Tetapi dia temukan ketika ibunya ini meninggalkan Tuhan gitu ya, untuk memuja ilah lain, dia melihat perubahan yang besar dari diri ibunya. Dari yang dulu gak suka ngomongin orang, gak suka bergosip, ketika dia meninggalkan Allah ini, meninggalkan Kristus, dia mulai suka bergosip. Padahal, dandanannya sangat religius gitu ya. Tetapi mulutnya gak religius gitu ya. Suka membongkar aib orang, suka memfitnah, suka bergosip, suka menggunjingkan orang gitu-gitu. Nah, ketika saya baca ini saya merasa ternyata inilah identitas yang dirindukan oleh Tuhan juga gitu ya. Ketika kita sadari bahwa diri kita anak-anak Allah, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kita harusnya mulai merubah perilaku kita mulai mengubah pola pikir kita. Saya percaya memang setiap perubahan itu pasti membutuhkan proses. Saya percaya itu. Tidak mungkin orang akan seinstan itu akan langsung berubah. Ya bagi yang bisa seperti itu ya haleluya puji Tuhan, itu kasih karunia yang luar biasa. Tetapi saya percaya ada begitu banyak dari kita harus berproses dulu gitu ya. Tetapi tujuannya ke situ gitu ya. Tapi justru jangan sampai kita melakukan atau malah mengadopsi perilaku-perilaku yang itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa kita ini anak-anak Allah. Dimanapun kita berada gitu ya, siapapun kita. Jadi sebenarnya anak-anak Allah itu bukan masalah ras, bukan masalah status sosial, bukan masalah profesi gitu ya. Tetapi anak-anak Allah itu adalah identitas sejati kita. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika kita senantiasa belajar kebenaran firman Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan, begitu pula kita akan semakin mengenal diri kita. Salah satu contohnya ini, ketika kita baca firman Tuhan, kita mau mengenal Tuhan, ternyata kita dapatkan pengenalan terhadap diri kita bahwa sesungguhnya kita yang percaya kepada Tuhan ini adalah anak-anak Allah. Jadi semakin kita mengenal Tuhan kita ini, semakin kita membaca firman Tuhan ini, kita harusnya semakin tahu siapa kita ini sesungguhnya gitu. Kita semakin tahu posisi kita di hadapan Tuhan itu gimana. Jadi ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, kita dengan sepenuh hati setiap hari merenungkan firman Tuhan, kita tuh gak akan punya waktu kok untuk ngurusin
orang lain atau bergosip ya maksudnya. Ngurusin dalam konteks negatif ya, kita nggak akan sempat. Kita nggak akan sempat mencari-cari kesalahan orang lain hanya untuk kita permalukan, nggak akan sempat. Nah ini yang perlu kita sadari. Jadi siapapun Bapak Ibu Saudara hari ini, apapun profesinya, apapun sukunya, yang perlu Bapak Ibu Saudara sadari adalah Bapak Ibu sekalian adalah anak-anak Allah. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara sadar ya, bahwa Bapak Ibu Saudara ini adalah anak-anak Allah, nah kita mulai mencari nih, kita mulai meneliti nih. Saya sebagai karyawan yang juga anak-anak Allah gitu ya. Itu di dalam pekerjaan saya harus ngapain? Atau saya yang seorang ibu rumah tangga dan yang pasti identitas sejatinya adalah anak-anak Allah. Saya harus gimana nih terhadap suami saya, terhadap anak saya. Begitupun kepala rumah tangga yang dia adalah anak Allah, ya dia harus berperilaku gimana nih terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Kemudian anak-anak yang adalah anak-anak Allah, apa yang harus dia lakukan di dalam pergaulannya, di dalam studinya, apa yang harus dia lakukan? Ini begitu penting. Karena siapa Anda akan menentukan perilaku Anda gitu ya. Dan orang hanya akan lihat perilaku Anda gitu, perilaku Bapak Ibu sekalian. Orang yang akan lihat itu. Jadi sampai semua orang mengenal bahwa kita anak-anak Allah, ya kita perlu mengubah perilaku kita. Seperti anak kecil tadi yang melihat ibunya, kok ibuku berubah gitu ya. Kok yang dulu baik, yang dulu nggak suka ngomongin orang, kok sekarang suka bergunjing, sekarang suka bergosip. Kok setelah meninggalkan Tuhan malah kayak gitu. Jadi artinya mereka melihat, anak ini melihat bahwa orang-orang di dalam Kristus ini baik karakternya. Nah jangan sampai kita tertukar, justru kita ada di dalam, kita mengaku diri kita anak-anak Allah, tetapi yang kita perbuat tidak mencerminkan kita anak-anak Allah. Ini jangan sampai seperti itu. Ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Kita harus mencari tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita sudah diberi identitas yang jelas bahwa kita anak-anak Allah. Tetapi apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini ya, kita mungkin masing-masing punya jalan yang berbeda. Nah untuk mengerti jalan-jalan itu, ya kita harus lebih mengenal Tuhan lebih dalam secara pribadi. Sambil kita terus bergumul, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan mau seperti apa saya nanti gitu. Atau Tuhan mau apa yang saya perbuat sekarang. Itu yang harus selalu kita pergumulkan gitu ya. Dan kalau kita sadari Bapak Ibu Saudara bahwa identitas kita sebagai anak Allah ini, hal yang harus kita miliki yang pasti ya, hukum terutama yang Tuhan Yesus sendiri juga katakan adalah kasih gitu ya. Jadi kalau orang memiliki kasih itu, dia pasti akan menghindari hukum-hukum yang lain gitu ya. Jadi kenapa hukum kasih itu yang terutama kalau kita mau melogika itu atau menalar itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan kita mengasihi sesama kita nggak akan membunuh, kita nggak akan mencuri, kita nggak akan berbuat cabul, kita nggak akan berbuat hal-hal lain ya, yang melanggar hukum-hukum Tuhan, kita nggak akan melakukan itu. Karena kita punya kasih, dan itu yang terutama, itu adalah ciri yang utama dari anak-anak Allah. Jadi bagaimana bisa kita bilang kita memiliki kasih ketika kita lihat saudara kita sedang membutuhkan bantuan kita, tapi kita nggak pernah mau membantunya. Gimana kita dibilang kita punya kasih?
Atau saudara kita butuh pertolongan kita, ya. Dan kita malah menghinanya. Kamu tuh hidupnya susah terus, malah dihina itu. Orang susah malah dihina, makin susah. SMS ya, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Nah itu bahaya itu. Itu karakter yang seharusnya tidak ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara. Karena kita memiliki identitas yang sejati. Kita ini anak-anak Allah. Anak-anak Allah tidak akan merugikan sesamanya. Anak-anak Allah pasti akan mengasihi sesamanya. Anak-anak Allah pasti akan menolong sesamanya. Pasti. Karena itu karakter utamanya, identitasnya itu anak-anak Allah. Itu nggak bisa lepas. Jadi jika hari ini kita mengaku diri kita anak-anak Allah tetapi tidak memiliki belas kasihan, tidak memiliki kasih terhadap sesama kita, ya itu perlu dicek ulang. Jangan-jangan kita bukan anak Allah. Jangan-jangan orang ini belum benar-benar percaya sama Tuhan. Jangan-jangan dia nggak mengenal Tuhan. Jangan-jangan dia nggak mengerti identitasnya itu siapa. Karena orang yang tahu identitas sejatinya, ya orang-orang yang membaca firman Tuhan. Karena sudah dituliskan di dalam kebenaran firman ini. Gitu ya. Ya ini yang saya rindu untuk bagikan Bapak Ibu Saudara. Ya, ini yang saya rindu untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Karena ini begitu penting. Sangat penting bahkan. Tentang identitas kita ini. Dan itu yang harus kita sadari dan kita miliki. Ya. Dan karena begitu pentingnya Bapak Ibu Saudara tentang identitas ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, mulai hari ini, mulai detik ini, kita coba mengevaluasi karakter-karakter kita, sifat-sifat kita gitu ya. Saya dulu pernah mengalami Bapak Ibu Saudara, saya ini tipe orang yang kadang bercanda itu mungkin karena saya nggak terlalu sensi orangnya juga pun saya bercanda tuh kadang nggak mikir gitu ya. Jadi kalau kata teman-teman dulu itu saya dari mata langsung ke mulut gitu ya, nggak lewat otak gitu, langsung mulut gitu. Sampai saya dibecanda gitu. Karena memang saya langsung, tapi memang niatnya bercanda. Tetapi bagaimanapun juga seringkali ya itu menyakiti si orang yang saya bercandain itu gitu ya. Dulu saya masih berusaha berusaha untuk denial itu, menolak gitu, kayak aku bercanda kok gitu. Terus itu, aku bercanda kok. Dan lama kelamaan saya merasakan memang Tuhan itu menegur di dalam hati saya. Beberapa kali mengingatkan di dalam hati, kayak itu salah deh Gus. Itu nggak bener deh gitu. Kamu harus coba kurangi gitu. Dan itu yang akhirnya saya memutuskan untuk kayaknya memang salah deh ini. Saya berpikir gitu. Karena sampai Tuhan yang harus menegur itu, yang memberikan pengertian itu di dalam pikirannya, berarti ini memang salah deh saya pikir. Dan saya nggak membela diri lagi. Saya akhirnya ini salah. Memang ini salah. Saya minta ampun sama Tuhan. Walaupun saat itu enggak berarti saya langsung berhenti sama sekali, enggak. Tetapi semakin berkurang sampai sekarang juga semakin berkurang. Jadi udah enggak seperti dulu lagi lah. Kenapa bisa ada pikiran seperti itu? Karena kesadaran saya bahwa saya ini anak Allah loh. Masa saya ngomong sama kayak orang-orang di luar Tuhan, terus bedanya apa dong saya sama orang-orang di luar Tuhan? Muncul pemikiran-pemikiran seperti itu di dalam kepala saya, dan saya percaya itu Tuhan yang kasih. Nah oleh karenanya mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita semua ya, untuk kita semua terus mengevaluasi diri kita itu. Karena kita tahu hari ini bahwa identitas kita adalah anak Allah, kita harus mengoreksi, sebenarnya pantas enggak sih anak Allah itu bergunjing? Pantas enggak sih anak Allah itu kebut-kebutan di jalan? Pantas enggak sih anak-anak Allah itu nipu? Pantas enggak sih anak-anak Allah itu?
Kita perlu mengevaluasi itu. Dan kalau memang Tuhan sudah katakan kayaknya nggak pantas, kita nggak usah denial Bapak Ibu. Kita nggak usah menolak gitu. Kita nggak usah munafik gitu ya. Jangan sampai kita kayak orang Farisi gitu, munafik. Dan sama seperti yang dikatakan firman Tuhan, itu orang-orang fasik, orang-orang yang kecenderungannya itu munafik. Orang fasik itu sangat dibenci oleh Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang fasik itu cenderung munafik. Dia menyangkal segala dosa-dosanya kayak enggak kok. Kayak yang saya lakukan dulu itu. Enggak bercanda doang. Padahal sebenarnya itu menyakiti dan saya pun tahu itu menyakiti. Tapi saya terus denial gitu. Terus berupaya untuk menyangkal itu. Saya terus berupaya untuk menyangkal. Tetapi itu salah. Dan saya sadari itu salah. Sampai akhirnya Tuhan tegur tadi kan gitu. Nah, orang-orang fasik tuh seperti itu. Hypocrites, munafik. Kecenderungannya tuh munafik. Itu orang fasik. Arti kata orang fasik tuh gitu. Dan itu berkali-kali kalau Bapak Ibu Saudara lihat dalam firman Tuhan, selalu orang yang saleh, orang yang taat, itu lawan katanya pasti orang fasik. Jadi lawan kata dari orang yang saleh itu bukan orang jahat tapi orang fasik. Karena orang fasik nih jahat tapi nggak ngaku gitu ya. Masih mending orang jahat tapi dia oke aku jahat kok, aku memang salah, aku sudah gini-gini. Masih mending itu karena dia mengakui kesalahannya. Orang fasik nggak pernah mau ngakuin. Meskipun dia dengan sadar melakukan kesalahan itu orang fasik. Dan jelas Allah membedakan anak-anak Allah dengan orang fasik. Karena dalam firman Tuhan, lawan kata dari orang anak-anak Allah atau orang-orang taat atau orang-orang saleh adalah orang-orang fasik. Itu lawan katanya anak-anak Allah itu fasik sebenarnya. Dan jangan sampai itu ada di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang selalu menolak, selalu tidak mau mengakui kesalahan kita. Kalau salah kita bilang aja salah. Oh iya aku salah kok, aku berbuat ini salah kok. Agar kita nggak jadi orang munafik. Agar kita nggak jadi orang-orang fasik. Nah mari Bapak Ibu Saudara saya mengajak. Jadi satu hal semakin kita mengenal Tuhan kita akan semakin mengenal diri kita. Dan ketika kita temukan kesalahan di dalam diri kita ya kita bertobat. Tetapi yang jelas, yang pasti yang sudah diungkapkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa orang yang percaya kepada Kristus adalah anak-anak Allah. Dan itu adalah identitas yang kita terima, otoritas yang diberikan Tuhan. Jadi ketika kita memakai otoritas itu, seharusnya perilaku kita menunjukkan otoritas kita, menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Nah mari Bapak Ibu Saudara saya mengajak kita semua untuk terus lebih dalam lagi mengenal Tuhan agar kita lebih mengenal diri kita juga. Sehingga kita akan berperilaku sesuai identitas kita sebagai anak-anak Allah. Sebelum kita tutup di dalam doa, kita akan pujikan sebuah pujian mengenalmu. Buka mata dan lihat wajah, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi
kita pujikan dari awal dengan sepenuh hati kami. Bila ku buka mata, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah. Sungguh kami rindu untuk mengenalmu lebih dalam Bapa, karena kami percaya ketika kami mengenal Engkau dalam Tuhan, maka kami akan mengenal siapa diri kami sesungguhnya, eksistensi kami di hadapan-Mu Tuhan di dunia ini. Dan kami percaya Bapa, dan biarlah Tuhan pengertian-pengertian itu terus Tuhan curahkan di atas kepala kami Tuhan, di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, untuk kami boleh menyadari identitas kami sesungguhnya adalah anak-anak Allah, dan seharusnya lah Tuhan kami terus melakukan, kami berperilaku, kami berkata-kata sebagai anak-anak Allah. Kami percaya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada di masing-masing kami senantiasa mengingatkan kami akan identitas kami, agar dimanapun kami berada Tuhan, baik di rumah, di kantor, di masyarakat, di tempat studi, dimanapun kami berada Tuhan, bahwa kami adalah representasi Tuhan, kami adalah alatnya Tuhan untuk memberitahukan kepada dunia bahwa kasih yang daripada-Mu itu nyata Tuhan, dan ada di dalam hati dan perilaku setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas segala anugerah, otoritas untuk menjadi anak-anak Allah itu yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami, identitas baru kami ini Bapa. Dan biarlah setiap kami ini Tuhan senantiasa hari demi hari Tuhan, terus Tuhan proses setiap karakter kami, pola pikir kami, agar kami semakin serupa dengan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan doa yang tiada sempurna ini Tuhan akan kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Materaikan kebenaran firman-Mu di dalam hati setiap kami, dan terus bertumbuh Tuhan, dan Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.